Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu materi integral. Nah, ini materi keempat untuk dan akhir tertulis, dan ini juga materi terakhir setelah materi turunan. Jadi ini masih bersangkutan sama turunan. Kalau misalkan turunan itu nilai pangkatnya berkurang, pangkat variabelnya berkurang, maka integral itu adalah penambahan pangkat. Kita masuk ke definisinya. Untuk definisi kita baca dulu. Turunan dari fungsi itu misalkan turunan fungsi dari fx itu kan f aksen x, ya kan. Bapak tanda dulu. Turunan dari fx itu kan f aksen x. Maka jika diintegralkan, nah ini tanda integral itu yang ini. Tanda integral itu yang bentuknya kayak gini. Ini tanda integral namanya. Ini integral. Nah, integral dari f aksen x atau turunan fx itu pakai dx ya. Dx itu, nih dx yang ini. Ini dx yang ini menandakan kalau misalkan ini variabel x-nya yang akan diintegralkan atau variabel x yang sudah diturunkan. Nah, maka ketika diintegralkan, ini kan turunan nih, definisi dari yang atas. Ini turunan, ketika diintegralkan maka dia akan kembali lagi ke fungsi awal. Nih, fungsi awal yang ini. Dengan ditambah C. Nah, C ini kita nggak tahu berapa, cuman ini nilainya berupa konstanta. Angka berapapun itu. Hasil turunan fx jika diintegralkan kembali menjadi fungsi, jika diintegralkan kembali lagi maka menjadi fungsi itu sendiri. Hasil turunan dari fungsi fx ketika diintegralkan maka dia akan menjadi fungsi itu sendiri. Jadi fungsi yang awal ketika dia diturunin, fungsi ketika diturunin terus dia diintegralin lagi, dia akan kembali lagi ke nilai awal fungsi itu sendiri dengan menambahkan nilai konstanta. Jika turunan mengurangi pangkat seperti yang udah Bapak bilang tadi, maka integral adalah kebalikannya atau menambah pangkat. Nah, supaya nggak bingung kita masuk ke rumusnya. Nah, ini untuk rumusnya. Ini sama kayak yang di buku, Bapak tulis sama kayak yang di buku. Integral, misalkan integral k dikali x pangkat n dx. Nah, dx di sini itu adalah menandakan kalau nilai x-nya yang akan diintegralkan. Nah, maka ketika diintegralkan ini n-nya menjadi pembagi tapi ditambah 1. Pangkatnya juga nanti akan ditambah 1. Nah, kayak gini doang. Penambahan di sini sama di sini doang ditambah 1. K-nya jadi ada penyebutnya n plus 1 sama pangkatnya jadi n plus 1. Tinggal ditambah C. Dengan n-nya atau pangkatnya itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk rumus dasarnya. Terus untuk sifat-sifatnya ada 2 sifat. Sifat intinya yaitu ketika ada fx plus gx, maka ini bisa dipisah. Kalau misalkan plus minus kayak gini, ini bisa dipisah. Bisa fungsi yang kiri diintegralin sendiri, fungsi yang kanan juga diintegralin sendiri. Dipisah aja biar gampang. Terus kalau misalkan ada fx dikali k, nah ini k-nya atau kelipatannya ini bisa dikeluarin. Misalkan 2x plus 2. Misalkan integral 2x plus 4 2x plus 4 dx. Maka ini bisa dirubah jadi integral 2 dikali x plus 2, ya kan. Nah, 2-nya ini bisa dikeluarin. 2 dikali integral x plus 2. Jadi kalian tinggal integralin x plus 2 dx-nya aja. Gitu.
kita lanjut ke contoh soal. Nah, ya. Untuk contoh soal, misalkan diketahui yang pertama integral 6x pangkat 3 dx. Kita lihat rumus yang di kanan. Ini pakai rumus dasar ya. K-nya itu 6. K-nya itu sebagai 6. Terus N-nya itu sebagai 3. Ini geser-geser terus. Nih. Ini masih contoh yang rumus ya. 6-nya ini sebagai K, terus N-nya itu 3. Langsung aja kita ke cara pengerjaannya. Berarti kan jadinya K-nya itu kan 6. Berarti kita tulis saja 6. Ini Bapak tulis di bawahnya aja ya biar muat ya. 6 per, karena ini 3 berarti 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1. Nah ini terakhirnya ditambah C. Jadi kita dapat nilainya itu sama dengan 6 per 4 X pangkat 4 plus C. Ini bisa disederhanakan, coret-coret sisa 3 per 2 X pangkat 4 ditambah C. Nah ini jawabannya. Kayak gini doang jawabannya. Terus kita masuk ke contoh yang kedua. Nah ini boleh nih dirubah jadi bentuknya kayak gini. Integral, nah ini kan per X pangkat 4. Kita rubah aja, dia jadi X pangkat min 4. Nah, min 4 dx. Nah berarti yang diintegralin terhadap X. Berarti hasilnya 6 per min 4 tambah 1 X pangkat min 4 tambah 1. Sama kayak tadi, pangkat sama tinggal ditambahin aja di penyebutnya. Tambah C, berarti kita dapat hasilnya 6 per min 3 X pangkat min 3. Coret-coret sisa negatif 2 X pangkat min 3. Ini plus C plus C. Ini jawabannya. Gampang ya. Ini untuk yang rumus awalnya. Kita masuk ke sifatnya. Ini sama aja sih ini. Tinggal dikerjakan masing-masing aja. Plus minus ini. Yang kiri plus, yang kanan min. Kita coba aja ya. Tapi nanti tetap di akhirnya ditambahin C ya. Tetap di akhirnya nanti ditambahin C. Ini belum Bapak tulis plus C, tapi intinya di akhir selalu ditambahkan plus C. Berarti tinggal kita coba kerjakan aja. Ini Bapak zoom supaya lebih, nggak usah deh, ini aja. Langsung aja, berarti kan hasilnya integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx. Jadi kita dapat hasilnya 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 2 per, ini kan X pangkat 1 ya kan, berarti 1 tambah 1 X pangkat 1 udah. Nah terakhirnya tambah C, pokoknya di akhir tambahin C aja, sama dengan 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 per 2 X pangkat 1 plus C. Coret-coret berarti sisanya X pangkat 3 ditambah, ini pangkat 2 ya, karena kan 1 tambah 1. Tambah X pangkat 2. Ini 1 tambah 1. Salah, lupa ditulis. Udah, berarti ini hasil akhirnya, plus C. Kita masuk ke contoh 2 yang sebelah kanan. Ini sama, dibikin kayak tadi. Cuman ini mau Bapak rubah dulu. Berarti kan ini sama aja 2 pangkat X pangkat setengah ya kan. X pangkat setengah dikurang, ini dx lagi, integral
3x dx sama kayak tadi. Berarti jadi 2 per setengah tambah 1 x pangkat setengah tambah 1 dikurang 3 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1. Jadi kita dapat 2 per 1 setengah tambah 1 3 per 2 ya. 3 per 2 x pangkat 3 per 2 min 3 per 2 x pangkat 2. Ini 3 per 2 berarti kalau disederhanakan 2 dibagi 3 per 2 itu jadi 4 per 3 x pangkat 3 per 2 dikurang 3 per 2 pangkat x pangkat 3 per 2 x pangkat 2. Udah. Ini kalau mau dirubah lagi jadi bentuk akar bisa 4 per 3 akar x pangkat 3 min 3 per 2 x pangkat 2. Seperti ini. Ini untuk contoh yang sifat 1. Kita masuk ke contoh sifat kedua. Untuk contoh sifat kedua, ini dengan menggunakan konstanta. Ini sama caranya kayak yang tadi, tinggal kita keluarkan aja. Ini contohnya, berarti kan integral. Ini kan 5x plus 10, berarti kita bisa keluarkan 5-nya ya kan, 5x plus 2 dx. Udah, berarti 5-nya pindah keluar, 5 integral x plus 2 dx. Nah, ini kita pisah-pisah lagi aja atau langsung aja nggak apa-apa. Berarti 5 kurung buka, x-nya kita integralkan. Ini kan sama aja kalau misalkan Bapak bikin coret-coretan kan berarti ini sama aja integral x ditambah integral 2 ya kan. Ini nggak usah pakai. Integral x ditambah integral 2. Nah, integral 2 tuh hasilnya apa sih integral 2? Tapi yang x dulu ya. Berarti kan kalau yang x kita integralkan kan berarti depan x itu kan sebenarnya 1. Berarti kita tulis saya 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Ini ditambah, nah integral 2. Integral 2 kan sebenarnya ini ada x tapi pangkatnya 0. Ya udah berarti kan 2 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1. Atau nanti kalau misalkan udah paham konsep sama yang ini, berarti nanti tinggal ditambahin aja x-nya. Sebenarnya kan ini jadi 2x ya kan. Nah ya udah kita tulis 2 aja, 5. Ini jadi 1/2 x pangkat 2 ditambah 2x. Nah bedanya sama yang ini kan tinggal ditambah variabel x doang ya kan. Ya udah berarti hasil akhirnya itu sama dengan 5 dikali ke setengah berarti 5/2, 5/2 x pangkat 2 ditambah 10x. Udah berarti hasil akhirnya ini. Atau kalau mau langsung juga nggak apa-apa sih kalau mau langsung. Jadi 5x langsung diintegralin, plus 10 juga langsung diintegralin nggak apa-apa. Nggak harus dikeluarin. Tapi jawabannya pasti akan sama. Nah terus kalau ketemu soal kayak gini gimana? Apakah x plus 1-nya yang dikeluarin atau 2x min 3? Nah ini nggak bisa dikeluarin. Kenapa? Karena keduanya ini sama-sama fungsi dari x. Ini juga fungsi x. Atau ini bisa kita sebut gx. Nah untuk yang ada variabel x-nya ini nggak bisa dikeluarkan. Karena dia diintegralkan terhadap x. Pokoknya yang bisa dikeluarin itu berupa konstanta. Kayak ini. Ini kan 5 itu kan konstanta. Berarti boleh dikeluarin. Nah kalau yang ini nggak boleh dikeluarin karena dia variabel. Ini nggak boleh dikeluarin karena dia adalah variabel. Ya udah, gimana terus cara ngerjainnya, Pak? Nah, cara ngerjainnya ini perlu kalian sederhanakan dengan mengkalikan pelangi kayak gini aja. Ya, berarti kan hasilnya integral 2x pangkat 2
min 3x ditambah 2x min 3. Nah, ini kita integralin satu-satu lagi kayak tadi. Ini langsung aja ya, Bapak nggak pisah-pisah tapi langsung Bapak integralin masing-masing. Berarti kan 2 per 2 tambah 1. Langsung aja kita cara lebih cepat ya. 2 tambah 1 langsung 3. 3 x pangkat 3 dikurang 3 per, ini kan pangkatnya 1. Berarti kan jadi 2 x pangkat 2. Ditambah ini juga pangkatnya 1. Oh iya, ini bisa ya disederhanakan. Ini nggak usah dihitung dulu. Ini masih bisa kita sederhanakan ternyata. Integral 2x kuadrat min x ya kan. Karena kan min 3 tambah 2 min 3. Kayak gini. Baru ini kita integralkan. Integralnya hasilnya 2 per 3 x pangkat 3 karena kan 2 tambah 1 jadi 3 min ini pangkatnya 1 berarti 1 per 1 plus 1 2 x pangkat 2 min, nah ini kayak tadi nih, kalau misalkan dia konstanta doang berarti dia langsung ditambahin x aja 3x. Udah, nih hasil akhirnya ditambah c ya, ini terakhir belum ditambah c. Ini hasil integralnya 2 per 3 x pangkat 3 min setengah x pangkat 2 min 3x plus c. Nah, terakhir kita masuk ke contoh integral dengan teknik substitusi. Nah, maksudnya apa sih dengan teknik substitusi? Nah, ini berlaku kalau misalkan ada integral, misalkan integral terus ada integral terus ada fungsi fx yang dipangkatkan dx. Nah, ini kan contohnya. Nah, ini dipangkatkannya bisa dipangkatkan n atau berapapun. Intinya lebih dari 1. Contohnya yang ini kan dipangkatin 2 dia. Sebuah fungsi ada yang dipangkatkan 2. Nah, ini sebuah fungsi nih namanya 3x min 5-nya ini fungsi. Itu dia dipangkatkan 2, makanya ini memerlukan substitusi, cara substitusi. Nah, untuk cara substitusi ini kita pakai permisalan. Oke, kita pakai permisalan. Di sini Bapak misalkan misal 3x min 5-nya ini Bapak misalkan U deh, Bapak misalkan U. Kalau dimisalkan U berarti ketika kita turunkan maka hasilnya yang kiri kan sisanya 3 ya kan. Ini diturunin ya, diturunkan. Sama dengan DU, ini diturunkan, Bapak tulis dulu. Ini diturunkan. Nah, U kalau diturunkan dia jadi DU. Udah, nah 3x min 5 kan kalau diturunin kan jadi 3 doang. Ya udah, berarti dari sini ini kita bisa dapat nilainya. Oh ya, apapun hasil turunannya pasti dia akan mempunyai nilai 3dx. Pasti akan ada dx-nya. Nah, di sini dx Bapak buat sendiri, dx per du per 3. Nah, dx yang ini nanti akan menggantikan nilai yang ini. Disubstitusi, berarti akan diganti sama du per 3. Berarti integral dari 6. Nah, ini kan udah diganti sama u, berarti u pangkat 2. U pangkat 2 dx-nya diganti sama du per 3. Nah, berarti dari sini ini bisa dicoret, ini 3 sama 6. Berarti sisanya integral u pangkat 2 du. Nah, udah, berarti dari sini kita bisa integralkan nilai u-nya. Karena kan udah terhadap du. Berarti kita integralkannya yang terhadap du. Oh ya, ini sisa 2. Berarti hasilnya 2 per 2 tambah 1 u pangkat 2 tambah 1 plus c. Sama dengan 2 per 3 u pangkat 3 plus c. Nah, ini u-nya tinggal kita balikin lagi. 2 per 3. U-nya tuh tadi apa? U-nya itu 3x min 5.
pangkat 3 ditambah C. Nah, ini hasil akhirnya. Ini teknik substitusi. Jadi, untuk fungsi yang memiliki pangkat, dia akan diturunkan. Masih bingung? Kita ke contoh kedua. Nah, ini untuk contoh kedua. Contoh kedua mana yang akan diturunkan? Mana yang akan kita misalkan? Yang kita misalkan adalah yang penyebut, yang bawah. Kenapa? Karena dia merupakan fungsi yang berpangkat. Kalau 6x pangkat 2 kan dia fungsi biasa sebenarnya, bukan fungsi yang dipangkatkan. Ya udah, dari sini tinggal kita misalkan kayak tadi, misal x pangkat 3 min 2 pangkat, nggak usah dipangkatin ya, sama dengan u. Biar sama kayak tadi ya, berarti ini tinggal kita turunkan, berarti kan jadi 3x pangkat 2 dx sama dengan du. Udah, tinggal kita buat dx-nya sendiri, berarti sama dengan du per, ini 3x pangkat 2 nya pindah ke bawah, 3x pangkat 2. Udah, berarti kita dapat yang ini. Ini nanti kita substitusi lagi ke dx. Nah, berarti otomatis di sini kita dapat integral 6x pangkat 2 per u pangkat 3, ya kan. dx-nya berubah jadi du per 3x kuadrat. Ini kita coret 3x kuadrat sama 6x kuadrat, berarti sisa 2. Ini sama kayak tadi, ini jadi integral u pangkat 3-nya Bapak naikkan supaya bisa diintegralkan. U pangkat min 3 du. Kenapa pangkat min 3? Karena dia sebagai penyebut tadinya, ya kan. Penyebut ketika dinaikkan dia menjadi negatif pangkatnya. Dan ini sama kayak tadi, integral 2 per min 3 tambah 1 u pangkat min 3 tambah 1. Ini nggak usah lagi ditulis integralnya karena kan ini udah proses pengintegralan. Tambah C sama dengan 2 per min 2 u pangkat min 2 plus C. Coret-coret sisa min 1. Berarti ini u-nya pindahin ke bawah, min 1 per u pangkat 2 plus C. Atau kita tinggal balikin lagi nilainya ke awal, u-nya dirubah lagi, berarti min 1 per x pangkat 3 min 2 pangkat 2 plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, maka kita sudah sampai ke materi yang terakhir. Sudah selesai materi untuk integral. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan kisi-kisinya. Untuk kisi-kisinya, untuk PAS itu ada barisan dan deret, itu aritmatika dan geometri. Silakan dipelajari untuk bagaimana cara mencari UN atau suku ke N dan SN, jumlah suku ke N. Ini deret ke yang ini jumlah. Dari pelajarin. Terus untuk yang limit kan ada limit berhingga sama tak hingga. Untuk limit yang berhingga itu akan dimasukkan faktor sama akar sekawan. Cara yang faktor sama akar sekawan itu dimasukkan. Terus untuk yang tak berhingga itu pakai yang pangkat tertinggi sama yang cara akar. Yang panjang itu akar ax kuadrat plus bx plus c akar dikurang p x kuadrat plus qx plus c. Ini RDR. Nah, yang cara yang ini yang B min Q per 2 akar A rumusnya. Silakan diingat-ingat lagi. Terus habis itu masuk ke turunan, yaitu kita bahas ke sifat-sifat. Yang sifat-sifatnya aja. Terus habis itu ke integral yang tadi, sifat dan substitusi. Sampai yang tadi doang, sampai yang di video ini doang. Silakan dipelajari, yang dipelajari materi yang udah Bapak buat di sini sama tugas-tugasnya, karena Bapak akan mengambil soal-soal dari situ. Oke, paling itu aja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.